Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Unit Universitas Hasanuddin mengajak sivitas akademika untuk meneladani akhlak Rasulullah sebagai bakal pribadi yang unggul. Usai mendengar siraman rohani, anggota BKMT pun tidak ketinggalan momen untuk bersama-sama menikmati Soko Maulid. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Bertempat di Aula LPMPP Universitas Hasanuddin, pada Selasa 17 September 2024, Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Unit Universitas Hasanuddin memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Universitas Hasanuddin, Profesor Insinyur Sumbangan Baja MPhil PhD. Ia menekankan pentingnya meneladani akhlak Rasulullah Muhammad SAW untuk membentuk pribadi yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan ini juga menghadirkan Ustaz Kiai Haji Sudirman, SAG, yang menyampaikan ceramah Maulid. Ia membahas berbagai aspek akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan bagaimana akhlak tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi pribadi yang unggul. Jadi hari ini BKMT Universitas Hasanuddin melaksanakan suatu acara yang sangat penting, yaitu acara pengajian yang cukup rutin dilakukan. Tapi hari ini sangat spesial karena bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan saya lihat temanya cukup bagus. Temanya itu adalah bagaimana meneladani Rasulullah SAW. Dan kemudian tadi ada ceramah dari Kiai Haji Sudirman, SAG, sangat bagus sekali, memberikan motivasi yang baik sekali untuk ibu-ibu dan seluruh warga UNAS. Tapi spesialnya hari ini BKMT ini adalah beranggotakan seluruhnya ibu-ibu dan mereka sangat kompak. Sehingga hari ini saya rasa sangat spesial dan mereka juga menggunakan seragam yang sama. Profesor Sumbangan Baja berharap kegiatan seperti ini tidak berhenti di sini dan akan tetap berlanjut untuk tetap dilaksanakan ke depannya dengan lebih baik lagi. Tak hanya itu, pengajian ini juga dihadiri oleh anggota dari BKMT Unhas dari berbagai fakultas dan dari berbagai unit-unit kerja yang ada di Unhas. Peringatan Maulid diakhiri dengan makan bersama, Soko Maulid, dan foto bersama. Andrea Ririn Karina, Dwin Paramita, Unhas TV. Pemirsa, etika penyelenggara negara telah dinilai runtuh. Ini terungkap dalam fokus group discussion FGD yang melibatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia dengan Universitas Hasanuddin. Bertempat di Gedung Rektorat Lantai 2 Universitas Hasanuddin pada Selasa 17 September 2024, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia berkolaborasi dengan Universitas Hasanuddin menyelenggarakan fokus group discussion. FGD ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin, MKes PhD SPBMK, yang menaruh harapan besar terhadap Universitas Hasanuddin agar dapat berperan dalam pengembangan penyelenggara negara. Para narasumber yang dihadirkan dalam FGD ini, diantaranya staf Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, pakar hukum, mantan ketua lembaga negara, dan akademisi. Anggota Dewan Pengarah BPIP, Profesor Dr. Amin Abdullah, menilai bahwa ada 3 penyebab keruntuhan etika penyelenggara negara, yakni harta, perempuan, dan kekuasaan. Yang paling nampak ya saya tulis di dalam TOR itu kan 3, ya kan? 3 yang jelas sekali. Yang pertama, kalau budaya Jawa itu kan menyebut ada 3 ya, hati-hati. Harta, maaf nggak enak menyebutnya saya, perempuan, terus yang ketiga kekuasaan. Oke. Yang harta, siapa korbannya? Oke. Ya mungkin di KPK banyak sekali kan, itu kan semua terkait dengan harta. Terus KPU, itu karena, ya mohon maaf sekali saya harus menyebut, karena kasus perempuan. Kemudian yang satu lagi kekuasaan, nah itu MK itu kan, MK, MA,
kemudian KPU, kena semua. Itulah contoh kerapuhan etika penyelenggara negara. Itu. Dan yang lain-lain banyak sekali, masyarakat gunung es juga. Tidak ada jalan lain, education itu harus direform, harus terus-menerus bagaimana metode pembelajaran, metode pendidikan, upaya-upaya semacam itu harus selalu diperkuat ya, dengan muatan-muatan baru, pendekatan-pendekatan baru, kemudian metode-metode baru, itu terus-menerus. Kita tidak boleh kalah dengan apa yang terjadi di luar sana, tapi pendidikan salah satunya. Profesor Muhammad Amin menambahkan, ketika moral penyelenggara negara itu runtuh, maka tatanan masyarakat akan berantakan karena tidak ada keteladanan. Sehingga, menurutnya, perlu metode penguatan moral agar kedepannya generasi-generasi muda punya orientasi moral yang jelas. Andrea Ririn Karina, Muhammad Saiful, Monhas TV. Sebagai mitra strategis komprehensif, Amerika Serikat dan Indonesia terus mengembangkan hubungan kedua negara, termasuk dalam hubungan ekonomi. Dengan posisi geografis yang cukup jauh, bagaimana kedua negara menavigasikan relasi ekonomi? Selengkapnya dalam liputan khusus VOA, 75 tahun hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat. Selama hampir setahun, Indonesia dan Amerika Serikat berada dalam kemitraan strategis komprehensif, hubungan kedua negara semakin mendekat. AS menyebut Indonesia punya kedudukan yang tepat untuk memimpin kemajuan ekonomi kawasan. Indonesia continues to lead the way as IPEF partners now turn from negotiating to the important step of operationalizing their agreements across the supply chain, the clean economy, and the fair economy pillars of IPEF. Indo-Pacific Economic Framework, kerangka ekonomi Indo-Pasifik atau IPEF, adalah upaya AS untuk merangkul kawasan termasuk Indonesia setelah keluar dari kemitraan Trans-Pasifik TPP pada masa pemerintahan Donald Trump. Analis menilai ketidakikutsertaan AS dalam dua perjanjian perdagangan terbesar di kawasan, TPP dan RCEP, yang digagas oleh Tiongkok, akan merugikan AS di masa mendatang, juga mengurangi rasa percaya dalam berbisnis. Indonesia is frustrated when it's trying to, gain access to the U.S. market and free trade agreements, but it's not specific to Indonesia. It's really the United States writ large. It's unfortunate, but it's one of the areas where both parties are in agreement about sort of having a skepticism towards free trade agreement. Amerika Serikat merupakan tujuan ekspor non-migas kedua terbesar Indonesia setelah Tiongkok. Pada tahun 2023, total volume perdagangan Indonesia dan AS mencapai 36,7 miliar dolar dengan surplus bagi Indonesia sebesar 16,9 miliar dolar. Ekspor Indonesia ke AS mencapai 26,8 miliar dolar, sementara ekspor AS ke Indonesia mencapai 9,9 miliar dolar. Sementara investasi AS di Indonesia mencapai 3,3 miliar dolar pada tahun 2023 dengan total 4.619 proyek. Indonesia berharap AS bisa lebih memahami konteks budaya dalam menjalin hubungan ekonomi dengan negara di kawasan. Cultures di dalam ASEAN yang terkenal dengan brotherly sisterly di dalam semua aspek negosiasi dan lain-lain itu juga dipahami oleh siapapun yang datang ke kawasan Indo-Pasifik. Karena kita semua mengelola uniqueness ataupun geographic benefits, misalnya wilayah yang sangat strategik, yang selalu dilewati oleh perdagangan, itu semua kita bisa dengan baik dengan dikelola. Potensi yang bisa dieksplorasi kedua negara masih besar, baik dalam ranah investasi maupun perdagangan. Dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sekitar 10%, dan ini kalau kita melihat dari potensi yang ada itu masih sangat bisa digali ya, khususnya kalau kita melihat total GDP kedua negara, kemudian juga kalau kita bandingkan dengan negara kompetitor kita, ini perdagangan Indonesia di Amerika ini masih banyak yang harus kita dorong dan peluangnya sangat besar. Indonesia dan AS secara rutin bertemu di bawah Perjanjian Perdagangan dan Investasi Bilateral tahun 1996 untuk membahas isu bilateral, regional, dan multilateral. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Eva Mastrieva, VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zahra Sabita Sucheng beserta rekan-rekan yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.